Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah umat-umat yang terdahulu, pasti akan kita dapati bahwa mereka itu Allah karuniakan umur lebih panjang daripada kita. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang umur dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, itu dikatakan alfu sanatin illa khamsina am, 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya umur dakwah beliau, ibadah beliau selama 950 tahun. Begitu juga usia umatnya seusia dengan beliau. Sementara kita, Rasulullah Muhammad SAW sendiri usianya hanya 63 tahun. Beliau menyabdakan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman tajuzu dzalik, sedikit sekali yang lebih dari itu. Pertanyaannya jemaah sekalian, mungkinkah umur kita yang 60 tahun bisa mengejar prestasi ibadah umat-umat terdahulu yang mereka itu ibadahnya sampai 950 tahun? Jawabannya, tentu mungkin. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Di antaranya adalah dengan kita mengejar Lailatul Qadar, mengejar kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah informasikan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah di malam itu lebih baik pahalanya itu daripada ibadah selama 1000 bulan. Yang kalau kita hitungkan per tahun ada 83 tahun. 83 tahun. Bayangkan para pemirsa sekalian, seandainya umur kita yang 63 tahun itu, berarti kan ketemu Ramadan 63 kali. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar 20 kali saja, 20 kali saja dari 63 kali itu, maka kita akan dapatin 83 tahun kali 20. Itu sudah lebih dari 1600 tahun gitu. Artinya kita sudah bisa mengungguli prestasi ibadah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Terus gimana sekarang, bagaimana caranya kita betul-betul mendapatkan malam kemuliaan itu, betul-betul kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Tidak lain adalah dengan prestasi ibadah. Jadi malam itu kita betul-betul maksimalkan isi dengan prestasi ibadah. Mulai dari sorenya ya, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sampai nanti paginya sholat subuh juga berjamaah. Isilah antara sholat tarawih dengan sholat subuh itu sholat-sholat sunnah mutlak yang lain. Sehingga kemudian kita maksimal di poin ini. Poin yang kedua adalah membaca Quran. Membaca Quran yang kita sudah tahu bahwa satu hurufnya itu 10 pahala. Maksimalkan kita waktu-waktu yang panjang ini itu dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian mentadaburi Al-Quran, tadabbur Al-Quran dengan membaca tafsirnya, dengan membaca terjemahannya, dengan mendengarkan syarah, mendengarkan penjelasan ustadz-ustadz baik di YouTube atau di radio atau di rekaman yang kita miliki, atau bertanya konsultasi dengan ustadz-ustadz di sekitar kita. Tadabbur Al-Quran, kemudian bagaimana mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya isi malam itu dengan sedekah. Sedekah itu pahalanya yang luar biasa, yang dalam hari-hari biasa saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Ringkasnya ayat itu menyebutkan Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Itu di hari-hari biasa. Bagaimana kalau di malam kemuliaan ini? Khairum min alfi syahr. Kita bisa mendapatkan
lebih dari sekedar 1000 bulan. Mulai dari menyiapkan buka puasa, kemudian menyediakan makanan ringan, minuman segar untuk orang-orang yang makan pada malam itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian ada celengan masjid, ada infak-infak yang mereka membutuhkan, dan kita ada keluasan rezeki kita, berikanlah di situ, titipkanlah harta kita di situ. Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, harus kita raih dengan itu. Kemudian juga dengan kalimah thayyibah, zikir, misalnya kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini 100 kali dalam sehari semalam, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang membebaskan 10 budak. 10 budak, satu budak saja itu sudah amal luar biasa, bagaimana kalau 10 budak? Lebih luar biasa lagi. Dan lebih luar biasanya lagi adalah karena ini dilakukan di malam kemuliaan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian dengan memperbanyak istighfar, misalnya astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullah, 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 kalimah taubah, atau seperti yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabb la ilaha Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang kata Rasulullah, siapa yang membaca zikir ini di pagi hari, kemudian dia meninggal sebelum sore hari, maka dia adalah penduduk surga. Siapa yang membacanya di sore hari kemudian meninggal sebelum pagi harinya, maka dia adalah penduduk surga. Nah, itu kita baca juga di malam kemuliaan ini dengan sebanyak-banyaknya. Atau kalimah thayyibah yang lain yang kata Rasulullah, khafifatani kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang mudah di lisan tapi sangat berat timbangannya nanti di akhirat, dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita baca itu berulang-ulang banyak kali, akan mendapatkan timbangan kebaikan yang sangat berat gitu. Bayangkan 1 menit saja kita bisa berulang-ulang berapa kali itu kalimat itu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallah, banyak kali. Bagaimana kalau malam ini kita isi dengan kalimat itu dengan sebanyak-banyaknya, lalu kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Prinsipnya para peserta sekalian, para pemirsa sekalian, prinsipnya adalah jangan sampai ada waktu kita di malam kemuliaan ini yang sia-sia. Harus diisi dengan prestasi ibadah, dengan segala macam rangkaiannya yang sudah kita sebutkan, atau ibadah-ibadah yang lain yang belum kita sebutkan. Semoga Allah SWT mudahkan urusan kita, mudah di dalam kita melaksanakan aktivitas ini, dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita malam kemuliaan yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu minkum mustabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.